Ya, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah kita secara online. Sampai dengan hari ini, wabah virus corona ternyata belum ada tanda-tanda mereda, belum ada tanda-tanda berkurang, sehingga kita masih melaksanakan ibadah secara online. Warga jemaat dipersilahkan mengikuti di rumah masing-masing, tentunya dengan protokol kesehatan. Baik Bapak Ibu, ibadah kita hari ini akan dilayani oleh Ibu Guru Injil Elis Budi. Dan selanjutnya diucapkan selamat mengikuti ibadah. Mari kita bangkit berdiri, kita memuji kidung pelengkap kidung jemaat nomor 2. Mari bersama-sama kita memulai ibadah kita, dan mari kita bersama-sama merasakan hadirat Tuhan, hadir di tengah kita masing-masing, dan di dalam hati kita mengucap yang demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Salam damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita kepada kita sekalian. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dari pelengkap kidung jemaat 7. Kita pujikan bait yang pertama. Pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hidup hidupku.
jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Dan firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini, kita akan baca bersama-sama dari Injil Matius pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-8. Injil Matius pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-8 berkata demikian. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Amin. Kalau seandainya firman Tuhan ini tidak hanya ditunjukkan kepada para muridnya, tetapi ditunjukkan kepada kita sebagai pembaca dan pendengar. Apa jawaban kita? Nanti kita akan bersama-sama merenungkannya. Bagaimana dan apa yang mesti harus kita lakukan dengan satu panggilan Tuhan atas kita sekalian. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama memuji kembali dari Kidung Jemaat 237 bait yang pertama. Kesempatan saat ini adalah kesempatan yang indah bagi kita untuk datang kepada Tuhan, untuk mohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kita yang selama ini telah kita lakukan. Namun sebelum kita bersama-sama berdoa, mari terlebih dahulu kita memuji dari Kidung Jemaat 429. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang maha baik, Bapa yang penuh kasih dan Bapa yang selalu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau masih memelihara, mengasihi dan menyertai kehidupan kami hingga saat ini. Di dalam kami menjalani hari-hari kami, ada begitu banyak hal yang telah kami lakukan, yang telah kami perbuat, bahkan telah kami perkatakan, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan.
Izinkan kami Tuhan di saat ini dengan segala kerendahan hati kami mengakui, kami menyadari di hadapan Tuhan bahwa seringkali jalan yang kami pilih adalah jalan yang sesat, jalan yang kami pilih adalah jalan yang tidak benar. Ampunilah kami Tuhan. Ampuni atas setiap kesalahan dan dosa kami. Bila sampai pada saat ini kami belum bisa mengasihi sesama kami, belum bisa menyatakan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami, masih ada kebencian, rasa dendam dan sakit hati di dalam diri kami. Mampukan kami Tuhan, tuntun kami Tuhan, agar kami memperoleh pengampunan yang daripadamu, agar kami mampu untuk memperbaharui hidup kami menuju jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya seluruh doa kami hanya di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jika kita dengan sungguh-sungguh mau mengakui kesalahan kita, satu firman Tuhan yang tertulis di dalam Roma pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-23 sampai yang ke-24 berkata demikian. Roma pasal yang ketiga, ayat 23 dan 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kalau kita sudah dipulihkan oleh Tuhan, diampuni segala dosa dan kesalahan kita, mari lakukan kebenaran seperti apa yang diperintahkan Tuhan atas kita semua, seperti apa yang tertulis di dalam Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-10 dan yang ke-11. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Mari bersama-sama kita amini firman Tuhan ini dengan kita memuji kembali dari pelengkap Kidung Jemaat 38. Kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua.
Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk kita boleh mendengarkan, membaca akan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari bersama-sama kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, jika kembali saat ini Bapa mengizinkan kami untuk kami boleh membaca, mendengarkan, merenungkan sedikit akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Bapa siapkan setiap hati kami masing-masing, supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Sucikan hati kami, sehingga setiap firman yang boleh kami dengar dan kami renungkan, benar-benar bisa mengubah kehidupan kami untuk menjadi yang lebih baik hari lepas hari. Ajarkan kami seperti Maria yang boleh duduk diam di bawah kaki-Mu, untuk kami boleh menerima akan kebenaran firman Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, berikut firman Tuhan yang akan kita pergumulkan pada pagi hari ini diambil dari Matius pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-35 dan dilanjutkan dengan Matius pasal yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Dia. Yesus mengutus ke-12 rasul. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan Ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Sampai di sini pemberitaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa merenungkan firman Tuhan dan terlebih mau melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Dimanalah jayalah sampai ujung dunia.
Ibu, bapak, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Shalom. Salam sehat untuk kita semua. Semoga pada saat ini kita senantiasa selalu dalam keadaan yang sehat, keadaan yang penuh sukacita, dan kita selalu penuh dengan kebahagiaan bersama dengan orang-orang yang tercinta. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat ini tema renungan saya beri judul Ayo bekerja buat Tuhan. Ayo bekerja buat Tuhan. Bekerja di mana? Bekerja untuk apa? Mungkin itu pertanyaan-pertanyaan kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, seperti apa yang menjadi ayat nats kita pada pagi hari ini, ada satu firman yang tertulis di dalam Injil Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-8 yang berkata demikian. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikan pula dengan cuma-cuma. Hal ini tidak hanya ditunjukkan kepada para murid Tuhan Yesus, tetapi hal ini juga ditunjukkan kepada kita semua. Bagaimana kalau seandainya saat ini Tuhan Yesus berbicara kepada kita semua? Maukah kamu menyembuhkan orang itu? Maukah kamu mengusir setan? Maukah kamu menolong mereka? Maukah kamu mendoakan mereka? Kira-kira apa jawab kita, Bapak Ibu? Apakah kita dengan semangat, ya Tuhan mau? Atau, saya enggak bisa Tuhan. Dengan berbagai alasan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus mengutus ke-12 murid untuk berkeliling, untuk menyapa banyak orang, untuk menolong mereka. Makanya Yesus memakai sebuah perumpamaan. Tuaian sudah banyak, tetapi pekerja kurang. Kalau kita melihat sejarah Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus masih ada di dunia, waktunya digunakan untuk berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, untuk menemui banyak orang. Dan apa saja yang dilakukan oleh Yesus? 3 karakter yang sangat-sangat nampak di dalam diri Yesus. Yang pertama, Yesus selalu mengasihi. Yang kedua, Yesus melayani. Yesus melayani siapa saja yang ia temui. Tidak pernah memandang apakah dia itu orang kaya atau miskin, apakah dia di kota atau di desa. Semua Yesus layani. Yang ketiga, mengampuni. 3 karakter inilah yang begitu nampak di dalam diri Yesus Kristus, Tuhan kita. Dan sebagai pengikut Kristus kita harusnya bangga. Punya Allah yang penuh kasih, punya Allah yang selalu melayani, dan punya Allah yang selalu mengampuni. Nah, kita sebagai pengikut Kristus, apakah kita juga bisa mengasihi? Apakah kita juga bisa melayani? Apakah kita juga bisa mengampuni? Tentunya bisa. Mengapa? Kita masih ingat 2 minggu yang lalu kita memperingati hari Pentakosta. Hari turunnya Roh Kudus. Di mana Roh Kudus itu dicurahkan Tuhan atas kita semua, tiap-tiap orang. Dan Roh Kudus itu roh yang selalu menuntun kita, menolong kita kepada hal-hal yang baik, menolong kita pada kebenaran. Dan kita sekarang memasuki bulan kesaksian dan pelayanan.
Apa yang bisa kita saksikan dan apa yang kita bisa lakukan dalam pelayanan ini. Sekarang ini kita diajak. Yesus mengutus kita, tidak hanya para murid, tetapi juga kepada kita semua, sang pembaca dan pendengar. Maukah kita bekerja di ladang Tuhan? Tuhan yang punya ladang, tuaiannya sudah banyak, tapi pekerjanya yang kurang. Ini satu perumpamaan, suatu gambaran yang menggambarkan bahwa di sana, di luar sana, banyak orang yang membutuhkan pertolongan, banyak orang yang perlu dituai, banyak orang yang perlu dibantu, banyak orang yang perlu ditolong, banyak orang yang perlu disembuhkan. Karena di luar sana, tidak hanya orang yang sakit secara fisik, tetapi juga mental dan spiritualnya. Kalau kita melihat di bacaan kita yang kita baca saat ini, Bapak Ibu, kita melihat di ayatnya yang ke-36. Di situ dikatakan, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Jadi apa yang dilakukan Yesus itu awalnya karena Yesus berbelas kasih. Berbelas kasih itu tidak hanya memandang, melihat, dan mengatakan, oh kasihan. Tidak. Tapi belas kasihan itu keluar dari hati dan kemudian itu diwujudkan dalam sebuah tindakan. Tidak hanya sekedar sebuah simpati, tetapi empati yang ditunjukkan oleh Yesus kepada orang-orang banyak yang membutuhkan pertolongan. Belas kasihan inilah yang menjadi modal utama untuk kita melayani, untuk kita bekerja, untuk kita berpelayanan di ladang Tuhan. Ibu bapak yang dikasihi dan yang selalu mengasihi Tuhan, belas kasihan. Pertanyaan kepada kita semua, kapan kita benar-benar merasakan pernah dicintai, pernah dikasihi oleh seseorang tanpa syarat? Kapan terakhir kita merasakan bahwa kita benar-benar dicintai dan dikasihi oleh seseorang tanpa syarat? Dan yang kedua, kapan terakhir kali kita memiliki belas kasih tanpa syarat kepada orang lain? Kapan terakhir kali kita merasakan belas kasih kita kepada orang-orang yang di luar sana tanpa syarat? Karena apa? Karena ketika Yesus memakai perumpamaan, ketika ladangnya sudah menguning, banyak tuaian-tuaian, dan kita diminta untuk menjadi pelayan-pelayannya, pekerja-pekerjanya. Yang memiliki ladang itu Tuhan. Dan kita dipakai untuk melayani, untuk menjadi pekerjanya. Bagaimana dengan ajakan ini? Bagaimana dengan pengutusan ini? Apa jawab kita? Apakah ketika kita melayani, apakah kita bekerja, kita melakukan demi uang, demi ketenaran, atau kita melayani, kita bekerja untuk Tuhan? Semata-mata apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan untuk Tuhan. Nah, ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang mengatakan,
Apa mungkin saya bisa? Ketika ada orang yang sakit, misalnya saja. Ketika ada orang sakit, kita diminta untuk berdoa atau untuk mendoakan. Banyak orang mengatakan saya tidak bisa. Saya takut. Jangan-jangan nanti kalau sudah saya doakan bukannya tambah sembuh, malah tambah parah. Kalau mungkin ada tantangan, beranikah kita mendoakan? Kita mungkin ada saudara kita yang kerasukan setan. Beranikah kita berdoa? Beranikah kita menyembuhkan orang yang seperti itu? Kita ingat bahwa kita sudah dikaruniai Tuhan Roh Kudus. Roh yang memampukan kepada kita semua. Berarti Tuhan memberikan kita bekal untuk bisa melakukan itu. Tinggal bagaimana kita mau atau tidak. Persoalan dia sembuh, persoalan itu bukan urusan kita, tetapi Allah sendiri, Tuhan sendiri yang nanti akan campur tangan. Nah, itulah yang Tuhan inginkan kepada kita semua. Memiliki belas kasihan kepada mereka yang membutuhkan pertolongan, belas kasihan kepada mereka yang sakit. Bapak Ibu, kira-kira masih ingat panjenengan? Kapan terakhir kira-kira dompet panjenengan ini diganggu oleh saudara panjenengan? Kapan dompet panjenengan ini diganggu oleh tetangga? Kapan? Ketika kita memberikan pertolongan kepada mereka. Seringkali begini Bapak Ibu, memang bekerja, berpelayanan untuk Tuhan itu tidak mudah, tidak gampang. Walaupun kita tahu saat ini tuayan itu banyak. Di sekitar kita itu banyak orang yang sakit. Di sekitar kita banyak orang yang perlu ditolong. Apalagi dalam situasi dan kondisi yang seperti sekarang ini. Dan ketika Tuhan Yesus mengutus kita untuk menjadi pekerjanya untuk menolong mereka, apakah kita mau dan mampu untuk itu? Satu contoh Bapak Ibu. Ketika seseorang berdoa, minta pertolongan Tuhan, mungkin ketika dia sedang bermasalah tentang ekonomi, tentang persoalan dalam keluarga rumah tangganya, berdoa sama Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Ketika Tuhan menjawab doa, apakah mungkin Tuhan menjatuhkan uang dari langit? Apakah mungkin Tuhan sendiri datang kepada orang itu untuk menolong? Tidak. Tetapi justru Tuhan memakai orang-orang, Tuhan memakai manusia untuk menjadi perantaranya, untuk menjadi pekerjanya, untuk menolong mereka. Dan Tuhan tidak akan membiarkan mereka menolong dengan tangan hampa. Itu artinya, kalau Tuhan memakai kita untuk menolong orang lain, itu artinya Tuhan sudah memperlengkapi kita dulu. Tuhan sudah memberikan kita dulu. Baru itu kita bagikan kepada orang lain. Dan ini yang seringkali tidak diingat, ini seringkali tidak disadari oleh manusia. Bahwa ketika kita membantu orang lain, menolong orang lain, kita merasa ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang diambil dari diri kita. Padahal tidak. Justru ketika kita dipakai oleh Tuhan, untuk menjadi tangan, kepanjangan tangan Tuhan, Tuhan sudah memberikannya terlebih dahulu kepada kita, dan Tuhan menuntun kita untuk menolong mereka. Artinya bahwa tangan Tuhan, pertolongan Tuhan itu senantiasa menyertai dalam setiap langkah hidup kita. Jadi Bapak Ibu, ketika kita memiliki rasa belas kasihan kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita, mujizat Tuhan itu bisa terjadi. Betul, saya merasakan sendiri. Betul Bapak Ibu, saya merasakan sendiri. Kadang-kadang ketika saya mungkin juga terbatas, misalnya ketika saya juga pas-pasan begitu, ada saudara yang membutuhkan pertolongan.
Kadang secara kemanusiaan berpikir juga, nanti kalau tak kasihkan, bagaimana dengan kebutuhan saya dan sebagainya. Tetapi belas kasihan yang tulus, yang ikhlas, yang tanpa syarat, ini bisa mendatangkan mujizat Tuhan. Tidak hanya sekadar simpati, tetapi berempati, melakukan suatu tindakan. Dan itu artinya bahwa kehadiran kita, kedatangan kita, menjawab pergumulan mereka, menjawab persoalan mereka. Inilah tantangan kita saat ini. Tuhan memanggil dan mengutus kita. Karena tuaian ini sudah banyak dan kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pekerja-pekerjanya. Kepada orang-orang yang ada di luar sana. Yang saat ini sedang sakit. Yang saat ini sedang membutuhkan pertolongan. Yang saat ini butuh pemulihan. Butuh sentuhan. Butuh rengkuhan. Saatnya kita dipakai oleh Tuhan. Menjadi kesaksian bagi kita. Menjadi pelayanan kita. Bukan demi apa-apa. Tapi mari. Tuhan sudah memperlengkapi kita semua. Dan kita dimampukan. Dan kita harus mau untuk melakukan ini. Karena apa? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu melakukannya untuk kita. Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Dengan rela berkorban. Untuk keselamatan kita. Tuhan melayani kita. Memberikan pengajaran kita. Dan Tuhan memberikan pengampunan atas setiap dosa-dosa kita. Percayalah, kalau kita memiliki belas kasihan, lebih-lebih Allah akan lebih mengasihi kita. Percayalah. Amin. Mari kita amini kebenaran firman Tuhan dengan kita bersama-sama memuji dari Kidung Jemaat 357 bait yang pertama. Panggilan Tuhan dan oleh kuasa-Nya menjadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama dengan umat percaya memperbarui iman kita dengan mengikrarkan iman rasuli. Jemaat dipersilakan berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita masuk di dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebenaran firman-Mu. Kami menyadari keterbatasan kami di dalam menggumuli, merenungkan akan firman Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami untuk kami bisa mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak-Mu, terlebih mampu untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk saat ini
Kami masih diberikan kesempatan untuk membangun ibadah kami bersama-sama dengan keluarga kami. Dan biarlah lewat perenungan-perenungan kami semakin dimampukan untuk mewujud nyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah sekitar lingkungan kami, bahkan di tengah-tengah persekutuan kami. Dan biarlah kuasa Tuhan yang menuntun memampukan kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami tercinta Indonesia ini. Biarlah dengan keadaan kami yang kami alami saat ini tidak menggoyahkan iman percaya kami untuk kami terus berpengharapan di dalam Tuhan bahwa semua yang terjadi saat ini akan berlalu dan Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kami semua, terlebih bagi bangsa negara kami tercinta dan juga bagi seluruh umat manusia. Berikanlah kebijaksanaan kepada para pemimpin kami agar di dalam mengambil setiap keputusan-keputusan dalam melakukan sebuah tindakan-tindakan semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh warga GKJW Mojokerto. Biarlah kami senantiasa dilindungi, dinaungi oleh kasih Tuhan. Agar di dalam kami bekerja, agar di dalam kami berpelayanan, Tuhan yang senantiasa tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, agar senantiasa dimanapun kami berada, Roh Tuhan yang senantiasa menaungi kami, menjauhkan kami dari sakit penyakit, menjauhkan kami dari hal-hal yang tidak baik, dan biarlah tangan Tuhan yang senantiasa menuntun dalam setiap langkah kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini terbeban karena pengaruh COVID-19 ini dalam pekerjaan mereka, dalam kehidupan keluarga rumah tangga mereka. Kiranya Tuhan senantiasa hadir dalam setiap pergumulan dan kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan mereka. Juga yang saat ini sedang sakit baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan yang menjamah dan Tuhan yang memulihkan dengan kuasa darah-Mu. Kami berdoa untuk anak-anak jemaat-Mu yang saat ini masih di rumah dan belum bisa bersekolah. Tuhan senantiasa menyertai, memampukan mereka supaya bisa mengisi hari-harinya dengan hal-hal yang positif. Kami juga berdoa untuk setiap pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh gereja-Mu. Biarlah semua tetap berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa untuk semua yang terlibat, para dokter, perawat, tim pengaman, dan semua yang terlibat untuk kebaikan kami semua, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Inilah doa dan syafaat kami. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, dan biarlah kuasa-Mu nyata atas setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam Tuhan, baiklah rasa syukur dan kasih kita kepada Tuhan kita wujud nyatakan dalam pengumpulan persembahan bersama-sama. Namun sebelum kita melakukan itu, baiklah kita bersama-sama membaca dan memahami dari bacaan surat Rasul Paulus ke Roma yang 8 ayatnya yang 28. Sekali lagi, Roma pasal 8 ayatnya yang 28 demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikian
Untuk melakukan itu baiklah kita lakukan dengan memuji pujian PKJ 148. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian, hari berlimpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat, Kau curahkan pada umat. Bapak Ibu, mari kita aturkan persembahan itu kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, dalam Yesus Kristus aku mengenal Engkau. Aku mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Sampai detik ini, saat ini Kau perkenankan kami bersama untuk memberikan sebagian yang sudah kami terima dari Tuhan. Ampuni bila mana apa yang kami berikan, kami lakukan jauh dari kehendak Tuhan dan salah di hadapan Tuhan. Untuk itu ya Bapa, ajari kami untuk melakukan hal yang lebih baik ke depannya. Tuhan Yesus, kami memohon kepadamu, biarlah apa yang sudah kami kumpulkan persembahan ini, Engkau berkati dan Engkau sucikan, sehingga benar-benar bermanfaat untuk kehidupan bergereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita akan bersama-sama mengakhiri peribadatan kita pada saat ini. Kami undang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 274. Hidupmu singkat bagaikan kembang, mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih akan datang. Tiada yang bakal di dalam dunia, kalau yang ingin menggunakan dunia, namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan indah Mari kita melanjutkan aktivitas dan kerja kita masing-masing, dan tetaplah percaya di dalam Tuhan, bahwa Tuhan akan terus senantiasa menyertai dalam setiap langkah dan kerja kita. Mari kita akhiri ibadah kita dengan bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datang dari Tuhan Allah Bapa kita, di dalam Yesus Kristus sumber sukacita kami, Roh Kudus yang akan terus menuntun menyertai dalam setiap langkah kehidupan kita, akan memenuhi kita semua dengan damai sejahteranya, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.